warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaman Galuh Ramadhani absen 8. Saya sudah kelas absen 36. Saya Divisi dengan sampai Sama prediksi, Bos. Bos. Dari absen 9. Ini kelompok kami akan mempresentasikan produksi 8 yaitu apa? Inovatif sinergika dan Bab yang ke-8 yaitu sikap inovatif dan etika dalam berorganisasi. Terdapat 2 subbab. Bab yang pertama yaitu etos kerja keras dan yang kedua yaitu inovasi dan etika berorganisasi. Bagian yang A yaitu etos kerja keras. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian etos kerja keras. Nah, kerja keras sendiri itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang akan dituju. Dalam Islam, kerja keras disebut juga dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar sendiri yaitu syarat untuk mencapai maksud dan daya upaya dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu hal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya kerja keras, seseorang akan sulit mendapatkan apa yang dicita-citakan atau yang ditujukan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dalam menggapainya. Dengan bekerja keras, seseorang akan mudah meraih cita-citanya. Allah SWT berfirman dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna an-nahara ma'asya, yang artinya kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Surat An-Naba ayat 11. Berbicara tentang bekerja keras tidak hanya tentang usaha untuk mencapai keinginan atau cita-cita tersebut. Dalam ajaran Islam, manusia wajib beriman pada ketentuan dan takdir. Namun di sisi lain percaya bahwa takdir atau nasib seseorang itu bisa dirubah dengan adanya usaha dari manusia itu sendiri. Hal tersebut disebutkan dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kedua yaitu membiasakan perilaku kerja keras. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membiasakan perilaku bekerja keras. Tidak boleh berimajinasi saja dengan cara bergantung kepada orang lain. Nah, agar kita mendapatkan hasil kerja yang baik, kita harus memiliki motivasi dan semangat agar berhasil mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kreativitas itu dengan cara berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga harus berperilaku jujur, tidak mudah putus asa, dan sabar. Nah, kita harus selalu bersyukur atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Perintah bekerja keras, berkarya untuk mencari rezeki yang halal dinyatakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu fasyayallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturaddunna illal a'limil ghaibi wasy syahadati fayunnabi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu akan memerintahkan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105.
Kandungan ayat tersebut memberikan perintah untuk beramal ataupun bekerja. Apapun amal atau pekerjaan yang telah kita lakukan, Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu. Dan kelak di akhirat, Allah akan memberikan balasan terhadap amalan tersebut. Yang ketiga yaitu budaya kerja keras. Saya akan menjelaskan tentang budaya kerja keras. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah sama saja dengan mujahadid. Berarti memiliki makna yang sangat besar. Karena Allah senang terhadap hambanya yang mau berusaha payah dan bekerja keras dalam mencari nafkah. Yang keempat yaitu hikmah dan perilaku yang mencerminkan kerja keras. Saya akan menjelaskan hikmah kerja keras terlebih dahulu. Hikmah kerja keras itu ada 5. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan diri, baik bakat maupun minat. Yang kedua yaitu membentuk diri yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga yaitu mengangkat derajat dan martabat. Yang keempat yaitu meningkatkan taraf hidup. Yang kelima yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang ke B, perilaku yang mencerminkan kerja keras. Terdapat beberapa perilaku yang mencerminkan kerja keras. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu agar hasilnya maksimal. Yang kedua yaitu menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjadi lebih bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu mengerjakan tugas tepat waktu dan harus disiplin. Atau menerangkan pada poin B yaitu inovasi dan etika berorganisasi. Yang pertama, pengertian inovasi dalam organisasi. Inovasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu innovation yang berarti memperkenalkan sesuatu yang baru atau yang bersifat memperbarui. Inovasi sendiri adalah kegiatan penelitian, pengembangan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu, pengetahuan yang baru. Inovasi dalam suatu organisasi menjadi hal yang penting dilakukan untuk membawa organisasi menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan dan tepat sasarannya secara efektif dan efisien. Adanya inovasi organisasi diharapkan dapat menanggapi kompleksitas lingkungan dan dinamisasi dinamisasi perubahan lingkungan terutama dalam persaingan yang ketat. Yang kedua yaitu kepekaan organisasi terhadap inovasi dibagi menjadi beberapa, yaitu yang A, ukuran suatu organisasi. Yang B, karakteristik struktur organisasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, sentralisasi merupakan kewenangan dan kekuasaan dalam organisasi dikendalikan oleh beberapa orang tertentu. Yang kedua, kompleksitas artinya suatu organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi. Yang ketiga, formalitas yang artinya organisasi ini selalu menekan pada prosedur atau aturan-aturan baku dalam berorganisasi. Yang keempat, keakraban hubungan antar anggota. Yang kelima, kelenturan organisasi merupakan sejauh mana organisasi mau menerima sumber dari luar yang tidak ada kaitannya secara formal. Yang C, poin C, karakteristik perorangan atau pemimpin. Sikap pemimpin terhadap inovasi dalam hubungan positif dengan kepekaan organisasi dapat inovasi. Yang ke D, karakteristik eksternal organisasi apabila organisasi tersebut menganut sistem terbuka dalam arti menerima pengaruh dari luar sistem, maka organisasi tersebut akan cepat menerima inovasi.
Keputusan inovasi dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting karena dampak pemilihan keputusan itu akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi tersebut. Pengambilan keputusan bukan inovasi memerlukan 4 langkah berikut. Yang pertama, tersedianya berbagai alternatif tantangan kegiatan yang harus dilakukan. Kedua, tersedia rangkaian konsekuensi dari setiap alternatif kegiatan. Yang ketiga, yaitu menyusun urutan atau ranking konsekuensi dari setiap alternatif berdasarkan kemanfaatannya bagi organisasi. Keempat, memilih salah satu alternatif yang paling menguntungkan dan paling mudah dilaksanakan. Dalam proses pengambilan keputusan, para pembuat keputusan sudah memahami berbagai alternatif dengan segala konsekuensinya. Tinggal pertimbangan mana yang tepat untuk dipilih dengan dasar dapat dilaksanakan dan menguntungkan bagi organisasi. 4. Ciri-ciri inovasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu memiliki kekhasan atau khusus, artinya suatu ciri dan khas memiliki arti dalam ide. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Ketiga, program inovasi yang dilaksanakan melalui program yang terencana. Keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Yang kelima, etika berorganisasi. Yang pertama adalah A, memiliki niat dan tujuan yang mulia. Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Niat dan tujuan ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi. Meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok dalam organisasi. Yang kedua, B, amanah. Dengan adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi menjadi lebih optimal. Sikap ini menimbulkan kepercayaan organisasi menjadi lebih tumbuh sehingga pemberi dari pelaksana tugas akan lebih ulet dalam tindakan. Yang ketiga atau C, saling tolong-menolong dalam organisasi. Pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Oleh karena itu, sikap saling tolong-menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam organisasi. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik. Dalam Islam ada 5 prinsip dalam berkomunikasi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang mulia atau kaulan kariman. Yang kedua, perkataan dilakukan dengan lemah lembut meskipun dengan lawan jenis atau kaulan layinan. Yang ketiga, isi perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur atau kaulan sadidan. Yang keempat, pantas diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi atau kaulan balighon. Yang kelima, perkataan yang keluar mudah dimengerti oleh pendengar atau kaulan ma'rufan, bisa juga kaulan ma'syuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.